Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya biasanya hidupnya menjadi sadarhana. Makanya tingkatan belajar yang paling tinggi adalah menjadi orang yang sadarhana. Tetapi untuk menjadi orang yang sederhana memang prosesnya tidak selalu sederhana. Makanya ilmuwan yang sudah sampai ya pada pemahaman tertingginya, cirinya apa? Bicaranya itu menjadi sangat simpel. Itu yang sering disebut dengan quotes. Kata-kata bijak kita sebut. Seseorang itu bisa menelurkan kata-kata bijak walaupun satu kalimat itu melewati sebuah proses yang tidak sederhana. Coba lihat. Ketika seseorang baru belajar ilmu apa saja, suruh bicara, suruh presentasi, muter-muter. Tapi mereka yang sudah melewati kerumitan itu menjadi sadarhana, kata-katanya menjadi simpel, mudah dimengerti, berenergi, bahkan menghunjam. Itu yang disebut dengan izin bicara. Yang lucu lagi, ada ceramah agama dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya menghujat. Isinya bohong. Tidak ada pengalaman dirinya yang disampaikan. Semua yang disampaikan adalah katanya. Ya kata siapa aja. Mau kata Nabi, kata Rasul, kalau masih katanya, itu belum kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Hidup itu adalah belajar menerima yang tidak kita ingin dan belajar melepas yang kita ingin. Menerima yang kita ingin itu sudah biasa. Semua orang ingin sehat. Semua orang ingin berkecukupan. Semua orang ingin semua orang baik pada kita. Semua orang ingin agar setiap bisnis selalu untung. Setiap orang ingin kalau membeli sesuatu dapat yang murah dan bagus. Setiap orang ingin agar kehidupannya diliputi oleh keberuntungan. Menerima yang semacam itu sudah biasa. Tidak perlu belajar. Tetapi menerima yang sebaliknya dari itu yang perlu belajar.
Makanya saat kita membaca buku 1000 halaman, kita mengerti semuanya, itu belum belajar. Tapi saat kita membaca 1000 halaman, ada satu halaman yang kita tidak mengerti dan kita diam di situ, berupaya sekeras mungkin untuk mengerti, sebetulnya kita belajar cuman di halaman itu saja dari 1000 halaman. Yang lucu adalah 1000 halaman kita membaca buku, 999 halaman kita mengerti, 1 halaman kita tidak baca karena sulit mengerti, dan kita lewat 1 halaman sebetulnya kita tidak belajar. Jadi saat kita menerima semua yang kita ingin, gak belajar. Gak belajar. Pelajaran dari semesta itu kalau kita sukses menerima walaupun cuma 1 saja yang tidak kita ingin, tapi kita sudah bisa menerimanya. Di situ kita belajar. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini manusia yang melewatkan waktu belajarnya, ruang kelas belajarnya, bahkan melupakan kurikulum pembelajarannya, bahkan tidak peduli pada guru yang mengajarkannya. Oleh karena itu sekolah yang paling sempurna itu namanya sekolah kehidupan. Dan guru-guru yang sebenarnya ada yang dihadirkan di dalam kehidupan. Dan guru yang sempurna adalah segala hal dalam kehidupan yang sangat kita tidak suka, tetapi kita berusaha memahami dan menerimanya. Disitulah kita belajar. Yang kedua, hidup itu adalah belajar melepas segala hal yang kita suka. Melepaskan segala hal yang kita tidak suka, gak perlu belajar. Dari kecil sudah diajarkan kok. Begitu menghadapi yang tidak kita suka, kan sudah belajar dari kecil menolaknya. Betul? Jadi belajar itu cuma 2 kok. 1 belajar menerima yang tidak kita suka, yang kedua belajar melepas segala hal yang kita suka. Itu kesempatan untuk belajar. Makanya tingkatan tertinggi belajar itu yang disebut dengan sadar. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya biasanya hidupnya menjadi sadarhana. Sering disebut sederhana. Padahal aslinya sebetulnya sadarhana. Hana itu siapa? Hana itu Tuhan. Sadarhana, sadar kepada Tuhan. Sadar akan keberadaan Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan di setiap ruang dan waktu. Tidak ada satu peristiwa pun tanpa kehadirannya. Maka orang yang sudah sadarhana, tidak ada yang namanya penolakan. Itu puncaknya belajar. Makanya tingkatan belajar yang paling tinggi adalah menjadi orang yang sadarhana. Tetapi untuk menjadi orang yang sederhana, memang prosesnya tidak selalu sederhana. Makanya ilmuwan yang sudah sampai ya pada pemahaman tertingginya, cirinya apa? Bicaranya itu menjadi sangat simpel. Itu yang sering disebut dengan quotes. Kata-kata bijak kita sebut. Seseorang itu bisa menelurkan kata-kata bijak walaupun 1 kalimat itu melewati sebuah proses yang tidak sederhana. Namanya juga kata-kata bijak, pasti yang bicara adalah orang yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan.
Ciri orang yang sudah mencapai kebijaksanaan itu ya sederhana. Enggak macam-macam, enggak ruwet. Coba lihat. Ketika seseorang baru belajar ilmu apa saja, suruh bicara, suruh presentasi, muter-muter. Tapi mereka yang sudah melewati kerumetan itu menjadi sederhana, kata-katanya menjadi simpel, mudah dimengerti, berenergi, bahkan menghunjam. Itu yang disebut dengan izin bicara. Maka di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang sudah diberi izin bicara oleh Tuhan yang Maha Cinta, kata-katanya akan menghunjam. Kan ada orang ngomong, kalimatnya banyak, kata-katanya banyak, tetapi kata-kata itu tidak efektif. Susunan katanya tidak jelas, setelah itu tidak ada energi yang menumpang di kata-katanya. Dan kata-kata yang semacam itu tidak akan pernah bisa mengubah. Jangankan mengubah yang mendengarkannya, yang bicara pun tidak ada efek untuk yang bicara. Boro-boro untuk yang mendengar. Makanya kata-kata yang mengalir pada diri seseorang itu ada dua. Satu, kata-kata yang sudah dihafal, dikumpulkan dalam intelektualitasnya, itu yang disebut dengan knowledge. Dan kata-kata yang dihafal biasanya membosankan, itu saja. Yang kedua, kata-kata yang mengalir dari kecerdasan yang melampaui pikiran, itu yang disebut dengan kata-kata yang menghunjam, biasanya berenergi. Walaupun yang dikatakan kata yang sama, tapi energinya baru. Selalu ada pembaharuan energi di situ. Energinya yang baru, karena kata-kata itu hanya sekedar untuk menyampaikan gelombang mekanik. Tetapi energi yang menumpang di kata-kata itu, yang dimodulasi dalam kata-kata itu yang akan mengubah. Oleh karena itu begitu seseorang yang sudah mencapai kebijaksanaan bicara, kalimatnya sama, kata-katanya sama, didengar 1000 orang yang berbeda. Masing-masing orang merasa terjawab permasalahannya, padahal kalimatnya sama. Jadi sebetulnya yang menjawab itu apa? Apa kata-kata? Bukan. Energi yang menumpang di balik kata-kata. Itu yang disebut dengan izin bicara. Itulah hidup. Makanya puncaknya belajar adalah sadar. Puncaknya belajar itu bukan banyak tahu, tetapi tidak sadar. Karena pengetahuan yang kita kumpulkan menjadi tidak ada artinya kalau dia tidak membangun kesadaran dalam diri kita. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang yang sudah mengalami kehidupan lalu mencapai puncak kebijaksanaan, dia berani mengatakan bahwa puncaknya proses kehidupan menjadi manusia ini adalah ketika kita sudah mampu melepaskan. Jadi siapa manusia yang sudah mencapai tingkat kemanusiaan yang paling tinggi? Mereka yang sudah mampu melepaskan. Terutama melepaskan pada segala hal yang disebut oleh dia miliknya. Apa yang kita miliki saat ini? Tidak ada. Satu-satunya yang kita miliki saat ini cuman waktu yang tersisa untuk hidup. Satu-satunya yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa untuk hidup. Karena dengan waktu itu kita bisa berbuat apa saja dalam hidup.
Dan ketika waktu untuk hidup tidak ada lagi yang tersisa, semua yang kita sebut milik kita hanya berpindah tangan dalam waktu sekejap. Makanya saya heran, banyak orang yang berani membuang waktu yang tersisa ini untuk hal-hal yang sia-sia. Diberi kesempatan oleh kehidupan bisa melihat, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa mendengar, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa berpikir, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa melangkah, diberi kesempatan oleh kehidupan bisa berkarya, tetapi tidak melakukan apapun. Dititipi harta untuk berbuat oleh waktu, tetapi meluangkan waktu itu begitu saja dan tidak melakukan apapun. Dan pada saat waktu tidak dimiliki lagi, apa yang terjadi? Semua sudah tidak berarti. Makanya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara yang akan kita kaji hari ini, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita bicara berhala ya, betul ya? Kemarin kita bicara berhala, hari ini kita akan lanjutkan ya pembicaraan kita. Jadi di Quran surat Asy-Syu'ara yang lanjutan kemarin itu ada satu ayat yang penting untuk memulai kita bicara hari ini. Silakan dilihat. Yauma la yanfa'u. Yauma hari, waktu, saat. La yanfa'u. La yanfa'u itu artinya tidak bermanfaat lagi. Malun, harta. Wala banun, dan segala hal yang menyertai harta. Kalau di sini diterjemahkan anak laki-laki. Karena anak kita dua, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau kita ngikuti terjemahan ini kan jadi keder ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saatnya akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Anak laki-laki, anak lagi. Ini sebetulnya cerita simbolik. Karena harta yang paling luar biasa yang dititipkan Allah kepada kita adalah diri. Dan diri itu ada dua, diri yang luar yang bernama jasmani, ini harta kita. Yang kedua diri yang di dalam yang bernama ruhani. Kenapa anak? Ya ruhani yang belum dewasa. Ruhani yang tidak berkembang, ruhani yang tidak belajar, ruhani yang tidak menaik kesadarannya. Ini ayat berbicara pada suatu saat kamu akan mengalami penyesalan saat waktu itu datang di mana dirimu itu luar dalam sudah tidak ada manfaatnya lagi. Paham? Nih tangan sedang bisa berkarya. Tanyakan pada tangan kita, hari ini mau berkarya apa? Tangan ini bisa mengambil dan bisa menolong orang. Hari ini tangan ini mau mengambil apa yang bisa menolong orang? Betul? Bisa ngetik gak tangan ini? Bisa ngambil uang? Bisa ambil makanan? Bisa membuat sesuatu? Bisa bikin masakan? Nih. Mau diapakan? Dan ada suatu waktu di mana tanganmu tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu di mana kakimu
la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu di mana penglihatanmu tidak bermanfaat lagi. Ada satu waktu di mana pendengaranmu tidak bermanfaat lagi. Ada suatu waktu di mana pikiranmu tidak bermanfaat lagi. Mumpung masih ada harta satu-satunya yang kita miliki, yang bernama waktu yang tersisa. Ayo. Mau bikin apa dalam kehidupan ini? Mau sampai kapan kita menunggu? Dan selalu kita tuh menunggu. Dan menunggu itu pasti menunda. Betul? Mau ketemu Tuhan saja. Segitu rindunya Tuhan sama kita nanti. Jadi seakan-akan kita dengan sombongnya, seakan-akan kita ini akan punya waktu di masa yang akan datang. Terus menunggu. Dan semua orang yang menunggu bahagia selamanya menunggu. Dan tidak akan bahagia. Karena bahagia itu rasa perasaan kita di sini, saat ini, sekarang. Keputusan ada pada kita masing-masing. Bahagia tidak dititipkan di harta, bahagia tidak dititipkan di peran sosial, bahagia tidak dititipkan di jabatan, bahagia dititipkan di dalam diri sejati kita, di dalam. Makanya lihat ayat ini yang ke-89. Ini saya loncat dulu nih. Seperti biasa, saya ngikuti saja. Kadang-kadang ayatnya urutannya kan 83, 84, 85 begitu. Tapi begitu saya mengajar kadang-kadang dari sini jangan ikut urutan katanya. Jadi urutannya udah ngikut ini aja. Maunya yang di dalam sekarang mau seperti apa. Coba lihat ayat selanjutnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu waktu di mana jasmanimu, ruhanimu la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang sudah bisa menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Di mana kolbu? Ya di sini. Siapa yang sudah damai kolbunya? Yang setiap saat selalu menghadirkan Dia yang maha damai. Maka Rasulullah mengajarkan setiap sholat ada satu bacaan yang sangat indah. Allahumma anta salam. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian. Anta salam, Engkaulah kedamaian itu sendiri. Wa minka salam, dari Engkaulah datangnya kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata darus salam. Suka baca itu. Suka baca itu. Indah banget. Saking sering bacanya sampai enggak sadar. Salam itu artinya damai. Salam itu Islam. Salam itu artinya pasrah. Salam itu artinya sejahtera. Makanya kita sering memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama kalian, pinter enggak? Siapa sih yang boleh ngasih salam? Siapa? Yang sudah damai, yang sudah bisa menyatu dengan yang maha damai,
Yang kalbunya sudah damai. Yang sudah menghadap Allah dengan damai setiap ruang dan waktu. Hanya dia sebetulnya yang boleh ngasih salam. Sekarang assalamualaikum itu sudah jadi punten. Kalau kita masuk rumah, kalau orang Sunda, punten. Punten. Karena nggak ngejawab, assalamualaikum. Kali aja kalau dikasih assalamualaikum, ngerti dikit. Dikasih salam. Salam buat kalian semua. Salam buat kalian semua. Karena yang datang ini belum damai, gak ada yang respon. Paling juga, dari suaranya kayaknya minjem duit nih. Coba kasih energi kalimat itu. Kalian mau ngasih pesan di WA, assalamualaikum. Udah bagus sih kalimat awalnya. Tapi pesan yang disampaikan tidak membuat orang damai. Malah pesannya mengacaukan pikiran orang. Assalamualaikum. Telah ditemukan virus corona jenis Omikron di RT 1 RW 10 kampung ini, desa ini. Gak sesuai itu. Ini cerita yang enteng-enteng aja dulu, yang enteng-enteng aja. Supaya kita ini terbiasa, coba terbiasa memberikan energi pada setiap yang kita ucapkan. Bahkan saya mengatakan sebenarnya tidak perlu kata-kata lagi. Jadilah kalian sebagai sumber keindahan, sumber sukacita, sumber cinta, serap ya energi cinta kasihnya semesta. Dan kemanapun kalian datang, tanpa mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi, itu sudah membawa kedamaian. Yang lucu lagi, ada ceramah agama dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya menghujat. Isinya bohong. Tidak ada pengalaman dirinya yang disampaikan. Semua yang disampaikan adalah katanya. Ya kata siapa aja. Mau kata Nabi, kata Rasul, kalau masih katanya, itu belum kebenaran. Maksud saya belum kebenaran bagi dirinya yang mengucapkan. Tidak ada izin bicara di situ. Makanya jangan heran kalau kata-katanya tidak pernah menghunjam, tidak menimbulkan bekas apapun. Suka ngasih salam pada orang lain? Suka. Sekarang tanya dulu pada kamu, saya berhak gak ngasih salam? Apa saya sudah damai? Gimana? Masih kacau balau. Mau ngasih salam. Jadi akhirnya salam yang kita sampaikan itu cuman sekedar basa-basi. Kan jadinya basi. Mau memiliki kolbun salim? Mau? Ayat ini menyatakan kekecualian loh. Kan tadi dikatakan akan tiba satu hari di mana jasmani dan rohanimu malun wala banun. Harta dan anak laki-lakimu itu tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang setiap saat menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Nih kolbu yang damai itu di sini. Di Sidratil Muntaha. Dan kolbu yang damai itu adalah mereka yang sudah melewati puncaknya belajar. Dan puncaknya belajar saya sebut tadi apa? Sadarhana. Coba praktekkan omongan saya.
Begitu sudah tidak terjebak oleh benar salah, tidak terjebak oleh baik buruk, dan melihat semua peristiwa apa adanya sedang berevolusi, biarkan semuanya apa adanya, damai. Kacaunya kolbu kita itu ketika kita masih terjebak oleh benar salah, suka tidak suka, menendang dan mencengkram. Pengen memiliki banyak yang kita ingin, sudah memiliki banyak yang kita ingin, takut kehilangan yang dimiliki. Sebelum punya sesuatu menderita, karena pengen memiliki. Setelah memiliki tambah menderita, takut kehilangan yang dimiliki. Kapan mau damai kolbunya? Pelan-pelan nih kecepatan ngajar saya hari ini. Ini hanya 5 km per jam. Supaya bisa dimengerti. Biar menghunjam gitu, menghunjam. Oh, ternyata sumber ketidakdamaian saya itu adalah keserakahan saya untuk memiliki. Sebelum memiliki saya menderita. Setelah memiliki pun saya tambah menderita. Terus kapan mau damai? Paham?